Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, kita bersyukur negara kita terus dipimpin oleh Tuhan. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Biarlah kita menjadi bangsa Indonesia yang merdeka juga di seluruh area kehidupan kita. Yang mau merdeka katakan amin. Berapa banyak antara saudara yang mau merasakan kekuatan dan kemampuan ilahi dari Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Yang mau saja, yang mau merasakan kekuatan Tuhan. Bapakku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan mengalir di bagian-bagian kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan ini mengalir di dalam bagian-bagian hidup mereka. Di hati mereka, di pikiran mereka, hamba berdoa melepaskan. Biar kebenaran kuasa firman yang dilepaskan pada malam hari ini. Tuhan itu membangun roh mereka. Membangun iman mereka. Dan mereka melihat apa yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan buat mereka. Yang tidak ada akan menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima janji dan berkat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin share buat kita semua tentang tema kita ya sepanjang bulan ini adalah autentik ya. Dari minggu pertama sampai hari ini ya, tadi pagi ibadah 1 dan 2 ya, Pastor Arif Dede ya sudah menyampaikan pesan Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Namun izinkan saya malam hari ini memperlengkapi kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi calling Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupan kita. Ya, otentik atau keaslian hidup kita itu menjadi maksimal selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, menjadi maksimal di dalam dunia ini. Dan tema saya pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pentingnya berkata benar. Mari sama-sama katakan, pentingnya berkata apa? Benar. Kurang kencang. Mari sama-sama katakan, pentingnya berkata benar. Nah, hari-hari ini kalau Bapak Ibu kita semua memperhatikan ya apa yang sedang diluncurkan di setiap media-media yang ada. Ya, heboh dengan sebuah kasus-kasus yang kalau kita lihat bahwa ya cuman karena nggak berani berkata benar, akhirnya dunia betul-betul heboh dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Mulai dari peristiwa yang kecil sampai peristiwa yang besar. Mulai dari orang-orang yang nggak punya apa-apa sampai orang yang mungkin punya pangkat, punya kedudukan. Semua mereka terkontaminasi dengan cuma satu kata. Mereka tidak berani berkata benar. Dan ini merupakan pesan yang sangat betul, menurut saya ini sangat penting bagi kita sebagai gereja Tuhan. Bahwa kalau kita memperhatikan situasi itu, ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis tipu muslihat sedang menyerang dari semua kalangan usia pada akhir zaman ini. Untuk membuat manusia kalau bisa tidak berkata benar dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ini sangat mengerikan bagi saya kalau kita gereja Tuhan. Konon kita dibilang orang percaya, kita mengikut Yesus yang sempurna. Saya mau kasih tahu kalau kita tidak berani berkata benar. Saya mau kasih tahu buat saudara, kita tidak akan melihat apa yang menjadi janji Allah itu menjadi realita atau kenyataan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang berani berkata benar yang akan melihat bagaimana realita Kristus itu menjadi sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saya menemukan ada anak-anak remaja mereka, ya orang tua mereka mengeluh dengan anak mereka. Karena ada anak-anak mereka kemungkinan besar mereka tidak berkata benar terhadap orang tua mereka. Mereka bilang, saya mau pergi ke teman saya. Kemana? Nongkrong di satu tempat. Ngapain? Nongkrong aja. Padahal ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan di sana. Mereka minta uang sama orang tua mereka. Pak, minta uang jajan. Buat apa? Buat jajan. Mereka bukan buat pakai, buat jajan. Makan yang semestinya.
Tapi mereka belikan sesuatu yang seharusnya belum waktu mereka beli barang-barang itu. Contoh, narkoba. Ya, mereka bilang mau beli buat jajan makan mereka. Tapi mereka pergunakan dengan hal yang salah. Kami mau pergi nonton bioskop. Mereka bukan pergi nonton bioskop. Mereka pergi nongkrong di tempat yang berbeda. Dan ini realita ada di depan mata kita. Pertanyaan saya, kenapa semua nilai value yang tidak benar itu sudah mulai terpenetrasi dalam kehidupan generasi ini? Berarti ada sesuatu nilai yang dibangun atau nilai yang tidak dibangun dalam sebuah keluarga sehingga berkata benar mulai menjadi langka di muka bumi ini. Dan saya ingatkan kita semua, sejak manusia menyatakan diri dia sebagai Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa. Sejak dia menyatakan diri dia sebagai Allah penguasa kali langit dan bumi. Tuhan memulai dengan satu kebenaran firman Tuhan menurut saya sangat luar biasa. Jadi Tuhan itu dia berkata benar yang pertama. Dan kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak benar. Jadi Tuhan memulai dengan perkataan yang benar, tetapi dia eksekusi dengan apa yang disebut dengan tindakan yang benar. Dan kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, Alkitab menceritakan seperti itu. Saya bacakan buat kita semua, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ini yang Tuhan nyatakan sejak awal, supaya manusia berkata benar dan bertindak benar. Jadi otentik kita ini kita diciptakan oleh Tuhan sejak awal. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Diajarkan oleh Tuhan sejak awal untuk berani berkata benar yang pertama. Dan yang kedua berani bertindak dengan cara yang benar. Dan ini bukti firman Tuhan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal yang pertama. Ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Saya mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah ayat yang ketiga saya suka. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu apa? Jadi. Jadi lihat. Allah menyatakan diri pertama. Dia menunjukkan buat kita semua umat ciptaan Allah. Bahwa kita perlu berdiri berkata benar atas muka bumi ini. Dan ketika dia berkata benar pada pertama. Jadilah berfirmanlah Allah. Tahu berfirman. Dia mengucapkan firman Tuhan itu. Yang kedua setelah dia mengucapkan. Lihat apa yang terjadi. Terjadi eksekusi yang luar biasa di situ. Jadilah terang. Lalu terang itu apa? Jadi waktu Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan cuma sekedar kata-kata lata yang dia sampaikan. Tetapi di dalam perkataan ini mengandung janji dan kuasa Tuhan. Sehingga waktu dia berfirman, dia berkata-kata atas firman Tuhan. Alkitab cerita, jadilah terang, bang. Jadi terang. Lihat, pesan sebuah perkataan yang benar, itu membawa dampak luar biasa atas alam semesta ini. Tuhan menyampaikan pesan firman Tuhan. Lihat respon dari alam semesta. Dia katakan jadilah terang. Dan Alkitab cerita apa? Jadi. Saya mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa ternyata berkata dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mengandung janji dan kuasa Tuhan. Jadi jangan coba-coba pakai mulut ini untuk berkata yang tidak ada kebenaran firman Tuhan. Saya akan buktikan buat saudara pada malam hari ini bahwa semua perkataan yang tidak berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan, dia mengandung kematian yang sangat mengerikan. Saya mulai buat kita semua karena saya meyakini ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah, pencipta langit dan bumi serta isinya. Dia memulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari keenam. Terus dia dengungkan apa yang disebut dengan firman Allah yang disampaikan. Bahkan setelah dia menciptakan manusia yaitu Adam. Dia setelah berfirman kemudian dia membentuk manusia. Nah ini yang luar biasa.
Tetapi ada firman Allah yang keluar di sana. Dan hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan tidak pernah lewatkan berkata atas perkataan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang konon mengikut Tuhan. Hari lepas hari kita nggak boleh lepas dari perkataan yang benar atas firman Tuhan. Sebab di luar kebenaran firman Tuhan jelas Alkitab katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat ke-5 menegaskan itu. Di luar kebenaran firman Tuhan tidak ada kekuatan yang luar biasa. Yang menolong kita, menuntun kita, mengarah kepada janji Tuhan. Makanya tidak heran kalau orang percaya konon mereka ikut Tuhan. Tapi tidak hidup dalam kebenaran, tidak berkata atas dasar kebenaran firman Allah. Hidup mereka tidak ada pengaruh yang mereka orang lain rasakan dalam hidup orang itu. Kenapa? Hanya firman Allah yang bisa membuat berdampak di langit dan bumi serta isinya. Kalau saudara jeri kitab Ibrani katakan ayat pertama. Saudara baca di rumah aja ayat pertama dan selanjutnya. Di sana dikatakan bahwa yang menopang langit dan bumi serta isinya. Yang menopang itu adalah hanya firman Tuhan. Berarti waktu saudara berkata atas firman Allah, alam semesta dia berespon atas kebenaran firman Tuhan. Dan sebaliknya kalau kita tidak bergerak atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak ada respon apapun di muka bumi ini yang akan berespon untuk bisa menunjukkan apa yang dikatakan, sering dikatakan oleh Pastor Ariel. Kita akan melihat apa yang disebut dengan supranatural. Ternyata supranatural itu cuma bisa bergerak ketika orang itu hidup dan bergerak atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita mulai. Benar enggak? Berkata benar itu membawa dampak yang luar biasa. Mari kita mulai satu persatu bedah. Amsal 12 ayat yang 19 berkata, yang ngomong ini bukan manusia biasa. Yang ngomong ini adalah orang hebat. Adalah seorang raja yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Hikmatnya tak terkalahkan. Kekayaannya zaman perjanjian itu, zaman perjanjian lama dia adalah orang konglomerat, orang terhebat pada zaman itu. Dan di sini dia berkata. Salomo berkata, Amsal 12:19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran. Nih lihat, bibir yang mengatakan kebenaran. Apa yang terjadi? Tetap untuk selama-lamanya. Wih ini keren saudara. Jadi setiap orang yang berkata benar, hidup benar dan bertindak yang benar. Keturunanmu sampai beribu-ribu keturunan tidak akan pernah punah di muka bumi ini sebelum Kristus datang kedua kali. Keren loh firman Tuhan ini. Makanya kita punya tanggung jawab moral yang sangat kuat sebagai orang-orang percaya untuk membangun sebuah kebenaran yang bukan cuma sekedar kalau kita butuh Tuhan kita bangun kebenaran itu. No, ini harus dibangun dengan sengaja setiap hari supaya firman itu, bahasa saya itu dia merasuk hidup manusia. Dia masuk dalam roh, tubuh dan jiwa bahkan seluruh panca indera manusia. Sehingga tidak ada celah buat setan masuk dalam kehidupan orang itu. Kalau kita izinkan bagian-bagian kehidupan kita tidak ada firman Allah di sana, mengerikan. Dan saudara bisa buktikan di dunia media, di TV dan lain sebagainya. Orang bunuh orang itu seperti bunuh hewan. Mutilasi orang seperti potong ayam. Dibedah begitu rupa. Bayangkan saudara, kenapa? Saya yakin bahwa orang itu tidak dikuasai lagi oleh firman Allah. Orang itu tidak dikuasai lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi dikuasai hati dan pikirannya oleh kuasa kegelapan atau iblis tipu muslihat. Sehingga yang ada di pikirannya kejahatan semata-mata. Dimulai dari mana? Karena mereka lupa berkata. Alkitab katakan bibir yang mengatakan kebenaran. Tetap untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya. Tetapi lidah dusta. Nih ngeri itu. Lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tahu sekejap mata. Hari ini kelihatan sebentar saja. Menghilang seperti uap. Jadi tidak ada pengharapan. Orang-orang yang mengucapkan lidah dusta. Tahu lidah dusta? Bohong. Bilang sebelah kiri kanan katakan begini. Jangan ada dusta di antara kita. Halo,
Sebab ini Alkitab bilang lidah dusta itu mengerikan dengan sekejap. Mungkin saudara berkata, pastor saya sering bohong. Tapi kok enggak lenyap-lenyap. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan masih beri kasih karunia dan Anda kalau tidak bertobat, saya mau kasih tahu kebenaran ini dilepaskan. Tapi kalau engkau tidak berespon, engkau akan bayar mahal atas hidupmu sendiri. Sebab Tuhan itu adil. Dia tidak bisa didustai dan tidak bisa dibohongi. Dan saya akan buktikan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa orang yang tidak berani berkata benar, masa depannya tidak ada pengharapan. Dan Alkitab cerita itu. Dan ini berlaku bukan orang-orang di luar Tuhan. Kebenaran ini berlaku di dalam kehidupan setiap orang yang mungkin konon kata mereka orang Kristen. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh membangun kehidupanmu dengan kebenaran firman Allah, hati-hati. Makanya otentik di mana Allah berikan buat kita di Taman Eden kepada Adam. Cuman satu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan manusia. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan dan bertindak dalam kebenaran. Sehingga tidak ada celah bagi si iblis tipu muslihat merebut kita dari semua potensi Allah yang begitu luar biasa. Dan kita berkata, hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan saya. Amin, saudara yang Islam Tuhan. Dan ini kita sedang bertempur hari-hari ini di atmosfer seperti ini. Dan tidak sedikit saya temukan ada orang-orang tua frustrasi menghadapi generasi sekarang. Kalau tidak dimuridkan di dalam sebuah kebenaran yang harus dihidupi. Kita sedang menghadapi malapetaka yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Jangan main-main, saudara. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata selanjutnya dalam kitab Amsal pasal ke-13 ayat ke-3. Siapa menjaga mulutnya, dia memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa apa saudara? Berapa saudara mau ditimpa malah kebinasaan? Pasti tidak mau. Tetapi Salomo berkata, dia memberikan sebuah penegasan malam hari ini. Siapa menjaga mulutnya? Selagi saudara punya mulut, dengarkan malam hari ini. Jaga perkataan saudara. Jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang berkata-kata. Kalau Anda tidak bisa tepati janji, jangan berjanji kepada orang lain. Sebab waktu engkau mulai tidak menepati janji, Anda sedang dustai mungkin orang-orang yang kau kasih. Entah istrimu, entah suamimu, siapapun di muka bumi ini. Jangan coba-coba berkata di luar kebenaran firman Allah. Sebab ada konsekuensinya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Makanya orang yang suka bohong. Saya mau kasih tahu Anda tinggal tunggu waktu. Ada malapetaka di depan sana akan menimpa hidupmu. Mungkin sudah berkata, pastor enggak tuh. Sudah banyak orang saya tipu, enggak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu, tinggal tunggu waktu. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak berubah, Anda tidak hidup dalam kebenaran, tinggal tunggu waktu. Tetapi saya ingatkan malam hari ini, sebelum engkau ditimpa malapetaka, harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan katakan, ampuni Tuhan, saya telah mendustai banyak orang. Saya telah menyakiti banyak orang. Jadi kalau engkau tidak bisa genapi janjimu, lebih baik jangan berjanji. Sebab janji yang tidak tepati akan melukai perasaan dan hati orang lain. Ada seorang pria gagah perkasa, waduh luar biasa, intelektual, cara berpikirnya keren begitu ya. Tapi karena tidak diperlengkapi dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia merasa dia gagah, dia hebat, wah tak terkalahkan. Dia berusaha untuk membohongi banyak wanita. Akhirnya banyak wanita yang dilukai oleh satu pria. Begitu juga seorang wanita kalau dia merasa dia wanita tinggi, pintar, hebat. Dia juga banyak mendustai banyak pria-pria. Jadi saudara ini sangat berbahaya, itu saling menyakiti satu sama yang lain, itu sangat berbahaya. Sebab Alkitab katakan jelas, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidahmu.
Jadi hidup masa depanmu dikuasai oleh apa yang kau perkatakan. Kalau engkau perkatakan sialan, selama hidup seperti ini susah aja. Saudara, perkataanmu itu akan datang menghampiri hidupmu. Sialan, ini kok udah ikut Tuhan, tapi penyakit-penyakitnya sembuh. Lebih baik mati aja. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan ditangkap sama malaikat maut. Tep. Dia tangkap. Dia tinggal waktunya dia datang untuk bawa giring kita. Terserah dia mau giring kita kemana. Hati-hati dengan perkataan saudara. Waktu saudara sudah mulai berkata-kata yang buruk terhadap temanmu, tetap tetanggamu, tetap orang tuamu, mungkin mertuamu, orang anakmu. Engkau udah mulai punya pikiran-pikiran jahat untuk mulai melepaskan kata-kata yang berbisa. Menyakiti, melukai orang lain. Hati-hati saudara. Sebab itu bisa turun kepada orang itu. Sebab perkataan ini sangat berbahaya. Nah, Alkitab katakan hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Dan ada orang tua yang saya pernah temukan, dia berkata, aku sudah mengutuki anak-anak saya. Apa kutuknya, Pak dan Bu? Biar mereka semua tidak berhasil. Hati-hati dengan perkataan saudara. Sebab perkataan saudara, Alkitab katakan, itu mengandung kuasa. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Siapa yang menggemahkannya? Apa yang sering-sering saudara gemahkan, itu akan mendekati perjalanan kehidupan saudara. Apa yang sering saudara gemahkan? Kata-kata apa yang sering saudara katakan hari lepas hari saudara? Apakah kata-kata firman Tuhan yang membangun spiritual rohanimu? Atau kata-kata apa yang membuat engkau berjalan di dalam dunia ini? Apa kata-kata terakhirmu terhadap suamimu? Begitu sebaliknya, apa kata-kata terakhir buat istrimu? Apa yang saudara katakan? Tetapi waktu engkau berkata, setiap pagi, setiap hari berkata, aku berdoa buat suami dan istri dan anak-anakku. Mungkin engkau sebagai imam dalam keluargamu. Waktu engkau bangun pagi dan mulai lepaskan perkataan-perkataan yang memberkati keluargamu. Aku melepaskan berkat atas keluarga rumah tanggaku. Diberkati istriku, diberkati anakku, diberkati usaha dan pekerjaan suamiku. Dimanapun dia pergi dan berada, biar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan berkatnya. Sehingga waktu dia pulang rumah, dia sungguh-sungguh mendapat dan menerima berkat apa yang kita lepaskan. Katakan amin. Berapa banyak itu saudara mau lihat hidup masa depan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tergantung dari apa yang saudara katakan. Halo? Dan saudara, ternyata lidah dusta dan teman-temannya itu pembohong, itu dibenci oleh Tuhan. Amsal juga berkata seperti ini. Amsal 6 ayat 16-19 berkata begini. 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi orang yang suka dusta, orang yang suka bohong, dia selalu bawa kerusuhan. Makanya berkatalah yang benar. Katakan amin. Supaya engkau akan melihat ada kehidupan yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam seluruh kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi dan berada. Mungkin sudah berkata, pastor, kalau begitu apa berkatnya jika kita berkata yang benar? Oh, ada berkatnya saudara. Apa berkatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Berkatnya itu luar biasa. Waktu engkau berkata benar dan bertindak yang benar, ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan buat hidupmu. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Rasul Petrus berkata dengan kebenaran ini, dia berkata begini. Yesus sendiri telah memikul dosa saya dan saudara di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi apa berkatnya waktu sudah mulai berkata yang benar? Ini luar biasa. Alkitab katakan engkau memperoleh kesembuhan. Saudara, kesembuhan di sini bukan cuma sekedar berbicara kesembuhan secara fisikal. Tetapi berbicara kesembuhan di seluruh area kehidupan setiap orang yang percaya. Dan saya mempercayai itu bahwa kebenaran ini bukan cuma sekedar menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Tapi kemungkinan besar juga dia akan menyembuhkan ekonomi saya dan saudara. Dia akan menyembuhkan pikiran dan perasaan saya dan saudara. Sebab hanya firman Allah yang berkuasa menyembuhkan kita dari semua penyakit moral yang sedang diperjuangkan atau sedang digumuli oleh setiap manusia di muka bumi ini. Dan tahukah saudara yang bisa menyelesaikan itu? Hanya pribadi Allah yang hidup dalam kebenaran itu. Makanya Paulus declare kebenaran ini. Hanya Yesus yang telah menanggung dosa kita. Gak ada yang lain. Agama gak tanggung dosa kita. Makanya waktu pendekatan kita tentang agama, kita keliru. Ada banyak orang ikut Tuhan dengan pendekatan agama, mereka frustrasi ikut Tuhan. Karena mereka tidak mendekati dengan pendekatan yang benar. Harusnya pendekatan kita adalah pendekatan mencintai sumber segala sesuatu. Siapa sumber segala sesuatu? Yesus Kristus. Katakan amin. Hey, ini penting buat saya dan saudara. Dan lagi-lagi Amsal berkata, Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, dia menuju kepada kehidupan bukan kematian. Tetapi siapa mengejar kejahatan, lagi-lagi Salomo berkata ujung-ujungnya kematian. Jadi singkirkan semua pikiran-pikiran liar yang menajiskan pikiran saudara dan saya. Singkirkan itu dalam hidupmu sejak malam hari dan seterusnya. Supaya kebenaran itu memerintah di seluruh area panca indera kita bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita. Izinkan kebenaran itu memerintah seutuhnya dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada celah bagi si tipu muslihat untuk mencuri semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada satu kisah dalam Alkitab dan menurut saya ini kisah yang perlu semua orang percaya mempelajari peristiwa ini. Sehingga kita tidak terjebak dengan semua situasi-situasi yang membuat kita akhirnya tidak menikmati janji Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang kelima ayat 3 sampai kelima berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar peristiwa itu. Ada sebuah fenomenal yang sangat luar biasa menggemparkan pada saat itu. Karena ada suami istri yang kompromis. Mereka mau hidup di dalam dosa. Mereka tidak mau jujur terhadap rasul yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan. Mereka tidak mau jujur kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka pikir Petrus adalah manusia biasa. Memang benar dia manusia biasa. Tapi dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan begitu luar biasa. Karena mereka baru turun dari loteng Yerusalem. Roh Kudus sangat kuat. Menyala-nyala mengurapi mereka. Sehingga Petrus mulai berkata atas kebenaran. Tetapi suami istri ini kompromis. Saya mau kasih tahu, jangan coba-coba kompromis menjalani hidup ini. Sekali engkau kompromis, Alkitab katakan Ananias dan Safira mati. Ini bukan mati suri, bukan. Ini mati beneran. Ini bukti bahwa Tuhan mau supaya setiap orang percaya yang ikut Tuhan harus betul-betul konsisten untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sebab hanya kebenaran sekali lagi yang bisa memerdekakan kita. Tapi kalau saudara mau coba-coba silakan. Tapi itu sangat berbahaya.
Makanya Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat. Nah hari-hari ini saudara sudah mulai langka orang berkata benar. Banyak sekarang orang mulai kompromis. Demi apa? Safety player. Yang penting saya aman. Biar orang itu yang kena perangkap. Itu kata-kata firman Tuhan, orang-orang ini adalah orang munafik. Itu dibenci oleh Tuhan. Yang tidak bertanggung jawab. Harusnya kalau kita berani bertanggung jawab. Kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Amin. Itu kebenaran yang sejati. Yesus dia berani berkorban buat saya dan saudara. Dia datang dari sorga turun ke bumi untuk rebut saya dan saudara dari dosa, dari semua kegelapan manusia. Digantikan, dipindahkan menjadi orang yang benar dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Prosesnya tidak gampang. Dia harus melewati Via Dolorosa, harus melewati penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai ke Gunung Golgota, sampai ke Bukit Golgota. Konsisten tetap dia mencintai manusia berdosa. Tapi masalah kompromis, Tuhan gak mau kompromis. Makanya dia tegaskan kepada murid-muridnya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi jangan abu-abu saudara. Harus pakem, harus kuat, harus punya kepribadian yang otentik untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana apa berkat ketika kita berkata benar. Matius 28:20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi yang kedua, orang yang berkata benar dan bertindak benar. Yang kedua berkatnya adalah dia disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara melihat penyertaan Tuhan, mulai sekarang putuskan, berkatalah yang benar dan buang dusta dan semua bentuk kejahatan apapun. Sebab dusta dan kejahatan tidak akan menambahkan sehasta iman dalam perjalanan hidupmu. Tapi Alkitab katakan, Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, dia memelihara nyawanya. Saudara melihat nyawamu sehat, saudara melihat rohmu sehat, saudara melihat jiwa dan perasaanmu sehat, berkata-katalah atas kebenaran firman Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Next, kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 18 ayat 20, orang yang berkata benar, perut dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dikenyangkan oleh bibirnya. Wow, ini luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat sini bahwa ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Amin saudara. Jadi kita lihat situ bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dia mau supaya kita berpegang kepada janji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan selalu membela orang yang berjalan dalam kebenaran. Dan yang terakhir, apa berkatnya ketika kita mulai berkata benar dan bertindak benar dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Lagi-lagi Rasul Petrus berkata, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ke-11 berkata, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haruslah ia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Haruslah ia mencari perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan yang ketiga, kalau engkau ingin lihat apa yang kau katakan jadi berkat dan ingin lihat hari-hari baik ke depanmu. Baik keluargamu, anak-anakmu, usaha dan pekerjaanmu, bisnismu, berkatalah yang benar. Amin. Kalau engkau sebagai pedagang, jadilah pedagang yang benar. Setiap pedagang pasti harus ada untungnya, nggak mungkin enggak. Jangan bilang barang asli, barang palsu kita bilang asli. Itu berdusta.
Dan saya pernah terjebak dengan itu. Saya beli jam tangan, mereknya sih bagus, G-Shock. G-Shock kan bagus, air gak masuk. Dia bawa, dia kasih contoh yang luar biasa, dia taruh jam itu, taruh di dalam gelas. Dia bilang ini asli Pak. Oh oke. Karena memang saya suka diving, suka berenang. Saya beli, harganya juga lumayan, saya pikir ya harganya lumayan. Saya pakai, nggak pakai berenang di laut, pakai berenang di kolam renang. Kemudian saya mulai pakai dan berenang, baru 3 lap. 1, 2, 3. Saya naik, lihat penuh air. Lihat saudara, jangan cari untung dengan cara berdusta. Kalau bilang KW ya udah KW aja. Halo? Ada amin? Terkadang kita sudah bilang orang Kristen ikut Tuhan, tapi kita masih suka pakai jurus-jurus begini, tipsun dan tipsun. Tipus itu, tipus ini. Tipsun dan tipsan. Demi untuk mendapatkan keuntungan, halo? Lebih baik kamu ngomong, kok ini barangnya KW tapi lumayan. Itu lebih elegan daripada bilang asli tapi palsu. Coba lihat kiri kanan, ini wajah-wajah palsu atau asli? Oh asli. Ya, seharusnya kita asli. Jangan bilang pastor dia itu manusia berwajah 2. Loh, kok manusia berwajah 2? Kalau di gereja dia bilang haleluya. Tapi di luar gereja dia bilang halelupa. Dia mulai cari mangsa mana lagi yang bisa dibohongin ini. Yang lebih antik lagi dia pakai ayat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata. Tapi tujuannya untuk apa? Nipu orang lain. Tidak sedikit orang kecewa dengan orang Kristen yang lain. Kemungkinan besar orang itu belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau engkau ada di ruangan ini bertobatlah. Sebelum kebinasaan datang menghampiri engkau. Sebab Ananias dan Safira mereka ikut Tuhan melayani ya. Tapi mereka masih kompromis. Dan ini sangat teguran yang sangat keras pada zaman itu. No compromise. Kalau. Dan orang yang tidak berkata benar. Dengarkan sangat mengerikan. Saya tutup dengan ayat ini. Matius 12 ayat 36-37 berkata begini. Dikatakan tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Hati-hati saudara. Tidak ada satupun manusia yang tukang bohong akan lewat daripada proses di pintu terakhir. Jadi sebelum saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan di penghakiman takhta pengadilan akhir. Hari ini masih ada kesempatan buat saya dan saudara. Untuk memperbaiki hidup kita. Supaya konsisten, berkata benar dan bertindak yang benar dalam sepanjang perjalanan hidup saya dan saudara. Sehingga waktu Tuhan panggil kita nggak tahu kapan waktu Tuhan panggil saudara dan saya. Tetapi dengarkan perkataanmu engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Maka yang masih suka bohong berhentilah berbohong. Yang masih suka berdusta berhentilah berdusta. Supaya murka Tuhan tidak menghampiri hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk berkata yang benar dan bertindak yang benar. Haleluya.